Ada satu kisah yang menarik di kitab suci bab Imamat bahwa Harun sebagai imam bangsa Israel perlu memilih 2 ekor kambing, kemudian melempar undi. Salah satu kambing nanti akan dikurbankan dan sisanya kambing yang lain itu dilepas ke padang gurun. Dan kambing itu diperuntukkan untuk Azazel. Dan bagi yang belum tahu siapa itu Azazel, Azazel adalah salah satu the fallen angel, salah satu malaikat yang jatuh dari langit yang mengkhianati Tuhan, yang ada di Kejadian 6 dan juga ada di kitab Henok ya. Kalau di Kejadian 6 tidak disebut nama-namanya, tapi di kitab Henok disebut nama Azazel itu adalah salah satu malaikat yang berkhianat kepada Tuhan. Saya ada satu videonya mengenai The Fallen Angel ini, silakan dicek kalau mau mengetahui siapa itu Azazel. Nah, intinya Azazel itu di kitab Henok dikatakan bahwa dia dikurung oleh malaikat Gabriel atau malaikat Uriel, oleh malaikat Uriel. Sebentar saya cek, saya pastikan dulu. Untuk malaikat Rafael. Jadi Allah memerintahkan Rafael untuk mengikat Azazel, mengurungnya di padang gurun, namanya padang gurun Dudael. Nah, yang menarik adalah di kitab Imamat dikatakan bahwa umat Israel nanti harus mengirim kambing kepada Azazel. Jadi itu cukup menarik dan sulit untuk memahaminya, tapi rupanya itu bisa kita lihat dari perspektif ruang dan waktu yang sudah belakangan ini sering saya bahas. Jadi mari kita coba lihat bagaimana ruang dan waktu ini terkoneksi dengan kisah Azazel ini. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Langsung kita cek ke kitabnya, yaitu kitab Imamat. Imamat 19. Sebentar, ini Imamat ya, Imamat 16, sorry. Imamat 16. Imamat 16 ayat 7 sampai 10 dikatakan ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu. Ia itu di sini Harun ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Ya, ini sebuah praktik yang cukup menimbulkan pertanyaan ya. Kenapa umat Israel untuk mengadakan pengampunan, kenapa umat Israel mengirim kambing kepada Azazel gitu, yang berada di padang gurun. Nah, Azazel itu dia mengajarkan kepada manusia. Azazel itu mengajarkan membuat make up, terus antimoni itu seperti jenis kimia gitu ya, mungkin ilmu-ilmu kimia.
Azazel juga mengajarkan manusia untuk membuat senjata. Dan ada satu kalimat yang menarik di kitab Henokh itu mengatakan bahwa Azazel itu membuka rahasia-rahasia surga gitu. Jadi ada rahasia-rahasia surga yang disembunyikan, yang belum bisa disampaikan kepada manusia saat itu, tapi sudah dibukakan oleh Azazel gitu. Jadi menarik, Azazel itu mungkin sepertinya hukumannya yang paling berat gitu. Karena secara spesifik malaikat Uriel itu dikirim untuk Azazel gitu. Jadi ya itu bisa didapatkan di kitab Henokh ya, keterangan mengenai itu. Di kitab suci Bible yang kita baca di gereja itu tidak ada keterangan tentang apa yang diajarkan Azazel dan hukuman Azazel. Hanya sedikit saja, yaitu di kitab Imamat yang tadi saya baca itu. Nah, oke, kita mulai ini dari ruang dan waktu. Dan ini saya semakin memahami ini dari buku, lagi-lagi buku The Language of Creation. Saya ingin hanya fokus kepada buku ini saja, karena buku ini simple tapi banyak sekali membuat kita bisa mengerti bagaimana melihat teks-teks kuno gitu. Nah, yang pertama kita perlu memahami mengenai purity dan impurity atau kemurnian dan ketidakmurnian. Bahwa kemurnian itu sesuatu yang murni itu berhubungan dengan ruang. Dan sesuatu yang tidak murni, impurity, itu berhubungan dengan waktu dalam tradisional kosmologi. Kita bisa memahaminya seperti gambar yang sering saya tampilkan ini. Nah, jadi yang di atas ini itu adalah merupakan purity. Jadi purity itu adalah usaha untuk staying oneself gitu. Ketika misalnya saya umat Israel, saya menikah lagi dengan umat Israel, memiliki anak ya orang Israel lagi. Jadi itu adalah sesuatu yang pure, yang murni, darah Israel gitu semua. Atau apapun lah ya, suku apapun gitu. Saya tidak mau memberi contoh suku Batak karena sudah terlalu sering. Saya khawatir jadi saya terlalu membanggakan gitu kesukuan, tapi tidak, itu hanya sebuah contoh ya. Nah, jadi purity itu atau kemurnian itu berhubungan dengan staying oneself, tetap bersama. Sehingga purity itu, kemurnian itu identik dengan mempertahankan tanah kelahiran. Mempertahankan darah daging nenek moyang kita, itu adalah purity. Dan lawannya adalah mengintegrasikan, mengambil sesuatu yang asing, atau dalam konteks ini menikah dengan membawa masuk orang asing gitu ke dalam tanah kelahiran mereka yang dimana rentetannya sudah darah daging mereka semua. Jadi purity itu merupakan ruang, itu merupakan space, dan impurity itu adalah mengundang masuk sesuatu yang asing, di mana nanti sesuatu yang asing itu ya bisa menjadi dominan gitu di tempat tanah kelahiran kita. Itu sudah tidak pure lagi, sudah tidak murni lagi, darah daging dari sebutlah Israel itu. Jadi kita bisa memahami perspektif bahwa keinginan untuk mempertahankan tanah kelahiran itu terkoneksi dengan purity. Sementara mengintegrasikan sesuatu yang asing masuk ke dalam rumah tangga itu adalah impurity. Itu adalah tidak murni lagi. Dan tentu saja purity itu, semakin pohon keluarga ini bertumbuh ke bawah, dia akan terus mengesampingkan yang tidak pure. Bisa kita lihat dari satu benih mempunyai anak lagi sampai ke bawah, dia mengesampingkan atau dalam tanda kutip membuang yang tidak pure.
Jadi ini adalah eh, ruang ya, atau mempertahankan tanah kelahiran. Sebagai lawannya, waktu, waktu itu mengintegrasikan sesuatu yang asing ke dalam rumah tangga mereka. Jadi misalnya terus mereka integrasikan, mereka pertama-tama melakukan satu integrasi gitu. Menikah dengan suku asing misalnya. Terus keturunan menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi, dan kondisinya akan berbalik. Kondisinya akan seperti ini. Waktu atau air akan semakin dominan. Dan ini adalah impurity, lawan dari purity. Dan kondisi ini membawa kepada exile, pembuangan, atau tanah yang berbanjir. Exile itu seperti bangsa Israel di exile atau dibuang ke Babel misalnya, atau ke Mesir gitu. Jadi ketika dia mulai mengintegrasikan sesuatu yang asing, sebagai konsekuensinya itu adalah exile. Jadi jika kita bisa mengerti ini, pembuangan itu merupakan konsekuensi logis dari umat Israel yang tidak mengikuti perintah Allah. Perintah Allah di mana untuk tetap pure ya, untuk tetap purity. Tapi karena hukum itu tidak diikuti, konsekuensi logisnya adalah ya exile, pembuangan. Di mana waktu yang menjadi dominan atau banjir air menjadi dominan gitu. Jadi seperti sudah pernah saya katakan bahwa dua kekuatan ini, ruang dan waktu ini adalah dua kekuatan yang selalu bersitegang gitu di dalam kehidupan manusia gitu. Secara singkat, purity adalah menghasilkan sesuatu yang familiar, yang mirip dengan saya. Saya menghasilkan sesuatu yang terus-menerus mirip dengan saya. Sampai ke bawah, saya terus menghasilkan sesuatu yang mirip dengan saya. Itu adalah purity, kemurnian. Tapi ketidakmurnian adalah lawannya. Saya mulai memasukkan sesuatu yang asing, stranger dengan saya. Itu adalah impurity. Impurity menghasilkan waktu. Purity menghasilkan ruang. Ruang itu terkoneksi juga dengan stabilitas. Sesuatu yang stabil, ya kita mengintegrasikan sesuatu yang familiar dengan kita. Tetapi ketika kita tidak stabil, kita mulai mengintegrasikan sesuatu yang tidak familiar dengan kita, lawannya ya. Jadi dari sini kita bisa mengerti mengenai purity dan impurity. Nah, namun ada sesuatu hal yang menarik dari apa yang kita sebut impurity itu. Impurity memiliki fungsi untuk mengambil lebih banyak lagi bangsa di luar Israel. Jadi itu semacam cara Tuhan untuk mengambil sesuatu yang di luar bangsa Israel dengan impurity. Misalnya, saya ambil contoh seperti ini. Dari satu benih terbangunlah banyak pohon keluarga gitu. Anaknya terus menurun ke bawah, tetapi kemudian di bawah sini dilakukanlah hybrid. Dilakukan pencampur adukan impurity, sehingga akhirnya di mana waktu yang menguasai terjadi seperti ini, waktu menjadi dominan, di mana semua jadi impurity, jadi pencampur adukan, kemudian mereka di-exile, bangsa ini di-exile, dibuang gitu. Dan ketika dibuang, mereka kembali lagi dikisahkan, kalau misalnya kita lihat timeline dari kitab suci, mereka membangun lagi, setelah dibuang mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi dalam kondisi yang lebih banyak tentunya, lebih bercampur aduk tentunya. Dan dari situ mereka membangun lagi
pohon keluarga itu. Jadi pencampur adukan itu fungsinya adalah untuk mengambil lebih banyak bangsa gitu. Kalau misalnya kita lihat apa namanya, kembali lagi selalu saya ingatkan mimpi Nebukadnezar, prosesnya selalu seperti itu kan, di mana eh, patung dalam mimpi Nebukadnezar apa namanya, ditabrak oleh batu, hancur dan menjadi sebuah gunung yang lebih besar gitu. Jadi perputaran ini terus terjadi supaya akhirnya apa yang sudah dijanjikan Allah itu terjadi kepada semua bangsa gitu. Jadi itulah kenapa proses ruang dan waktu ini sebenarnya adalah kedua tangan Allah. Kita bisa mengerti seperti sudah saya sampaikan tadi, kita menghasilkan sesuatu yang sama dengan kita. Misalnya kita menikah dengan orang satu suku yang sama dengan saya misalnya, kemudian anak saya tentu satu suku yang sama dengan saya. Artinya saya menghasilkan sesuatu yang familiar, yang sama gitu. Dengan harapan ya anak saya juga terus begitu gitu. Dan dalam mempertahankan purity, kita berangsur-angsur menghasilkan sesuatu yang sama, mirip dengan kita. Kemudian kita membuang sesuatu yang ambigu. Sesuatu yang ambigu adalah sesuatu yang tidak sama dengan kita. Jadi dua proses dasar ini selalu terjadi gitu dalam ruang gitu, dalam mempertahankan stabilitas ruang. Ambil contoh lah ya, contoh yang agak bisa dimengerti, misalnya sebuah pemimpin perusahaan, tentu secara alamiah dia akan mengkeep atau mempertahankan karyawan yang memiliki tujuan sama dengan dia. Karyawan yang melakukan visi dan misi perusahaan itu tentu akan dipertahankan. Namun untuk apa dia mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yang ambigu? Tentu saja akan dibuang, akan dikesampingkan, akan dipecat mungkin dalam terminologi pekerjaan gitu ya. Jadi dua proses ini perlu dilakukan demi mempertahankan stabilitas ruang, mengesampingkan yang ambigu, menyimpan yang familiar. Nah, dalam proses ini kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kambing untuk Azazel. Kambing untuk Azazel adalah sesuatu yang ambigu yang perlu dikesampingkan, yang dibuang. Sementara ada satu kambing yang disimpan, gitu, dikurbankan untuk Allah. Jadi proses ini adalah merupakan simbolisme dari mengkeep sesuatu yang familiar, membuang sesuatu yang ambigu. Dan dalam hukum-hukum umat Israel juga sebenarnya banyak hal-hal yang kita tidak boleh mencampur adukan sesuatu dari yang paling sesuatu hal yang paling yang bagi kita itu sekarang sederhana gitu. Saya akan tunjukkan, ini masih dari kitab Imamat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Kita bisa mengerti bahwa banjir, kebingungan yang terjadi karena pencampur adukan itu tidak terjadi langsung gitu. Banjir itu tiba-tiba datang. Tidak, ini adalah sebuah akumulasi. Jadi dari hal yang paling sederhana, misalnya baju, menggunakan baju dengan bahan yang berbeda, itu adalah sudah memanggil banjir dalam tanda kutip, tapi pada level yang sederhana. Dan sampai titik ekstrim, pencampur adukan yang dilakukan oleh bangsa atau oleh makhluk Nephilim itulah yang membawa kepada banjir yang besar. Jadi itu bukanlah merupakan sesuatu yang tiba-tiba, tapi adalah sebuah akumulasi. Itu kenapa hukum ini disampaikan oleh Allah. Jangan mencampur adukan segala sesuatu.
Pakaian itu harus satu jenis, satu ladang itu benihnya harus sama, jangan dua jenis benih yang berbeda. Binatang itu jangan di hybrid gitu. Karena dari hal yang paling sederhana ini nanti akan mengarah kepada sesuatu yang ekstrim gitu. Jadi itulah tujuan dari eh, tidak mencampur adukan itu. Jadi dari ruang dan waktu ini begitu banyak hal yang bisa kita perdalam gitu. Khususnya mengenai Azazel itu. Azazel adalah sebuah simbolisme dari kita mengkeep yang familiar dan mengesampingkan atau membuang sesuatu yang tidak familiar dengan kita, yang ambigu. Dan untuk bisa mengerti itu, kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kita adalah seorang, misalnya pemilik perusahaan. Secara alamiah kita akan mengkeep karyawan yang memiliki tujuan sama dan membuang yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan kita. Oke, mungkin sekian dulu untuk uh, video yang kali ini. Sampai jumpa di video yang lain dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.